di luar berat badan saya turun, diabetes saya normal. Saya Irwan Haryanto, background saya adalah di kesehatan, saya seorang dokter, tapi juga dengan... Memang kami sekeluarga itu punya turunan gula, diabetes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabar teman-teman semua? Saya doakan semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada video saya yang kali ini saya ingin membahas tentang diabetes yang dapat disembuhkan dengan cara alami. Apakah teman-teman memiliki penyakit diabetes? Atau mungkin sanak saudara? Atau mungkin sahabat-sahabat? Nah, diabetes mellitus itu sering juga kita kenal sebagai penyakit kencing manis, memang sudah tidak asing lagi di telinga kita. Bahkan banyak sekali penderita diabetes harus minum obat seumur hidupnya. Menurut Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan, kasus diabetes semakin tahun semakin meningkat, mulai dari anak-anak hingga orang tua. Makan yang berlebihan merupakan faktor utama penyebab diabetes. Karena konsumsi makanan yang berlebihan, maka tubuh akan mengalami kelebihan glukosa yang mengakibatkan insulin tidak mampu menjalankan tugasnya dengan baik, sehingga glukosa berlebihan dalam gula. Jika teman-teman telah terdiagnosis menderita diabetes, pemeriksaan HbA1c dapat dimanfaatkan sebagai sarana kontrol terhadap keberhasilan pengobatan. Hal ini dilakukan dengan memastikan apakah kadar gula darah teman-teman berada dalam nilai yang telah ditargetkan. Oleh sebab itu, penderita diabetes dianjurkan untuk melakukan pemeriksaan HbA1c secara berkala setiap 3-6 bulan sekali. Prosedur pemeriksaan HbA1c kurang lebih sama dengan prosedur tes darah pada umumnya. Pembuluh darah pada lengan akan ditusuk dengan jarum untuk mengambil darah. Nah, sampel darah kemudian diuji di laboratorium dan hasilnya bisa didapatkan dalam beberapa hari. Hasil pemeriksaan akan tertulis dalam presentase dengan interpretasi sebagai berikut. Saya kasih tahu teman-teman ya, apabila jumlah kadar insulin itu normal, maka jumlah HbA1c di bawah 5,7% ya. Kalau dalam masa prediabetes, maka jumlah HbA1c antara 5,7% sampai 6,4%. Nah, apabila diabetes itu jumlah HbA1c-nya itu sudah mencapai 6,5% atau lebih. Semakin tinggi jumlah HbA1c, berarti semakin banyak hemoglobin yang terikat dengan glukosa. Dan ini menandakan bahwa gula darah tinggi. Nah, jika jumlah HbA1c melebihi 8%, kemungkinan Anda mengalami diabetes yang tidak terkontrol dan beresiko mengalami komplikasi. Tidak jarang juga penderita diabetes hingga rela kehilangan bagian tubuhnya karena harus dilakukan amputasi. Dan tidak jarang pula penderita meninggal dunia karena diabetes sudah merusak organ tubuh yang lain, sehingga organ tubuh tidak dapat berfungsi dengan baik. Mengapa penderita diabetes banyak sekali yang berakhir dengan kematian? Karena pola makan yang sangat kurang sehat dan pola hidup yang tidak teratur. Dan orang yang menderita diabetes akan mengalami komplikasi seperti kerusakan retina mata, kerusakan saraf, penyakit stroke, jantung koroner, kerusakan ginjal, disfungsi seksual, keguguran, atau bayi lahir mati dan ibu yang mengidap diabetes. Dan tentunya masih banyak lagi. Bahkan anggota keluarga saya ada yang menderita diabetes hingga tutup usianya. Untuk itu juga saya ingin berbagi sedikit informasi menarik. Bagaimana cara untuk mengembalikan atau mengendalikan
diabetes dengan cara alami agar tidak ada lagi orang-orang yang kita cintai meninggal karena menderita diabetes. Nah, sebelumnya, mari kita sama-sama mengulas bagaimana cara mengendalikan diabetes dengan cara yang alami tentunya. Teman-teman harus tonton videonya hingga selesai ya, karena saya akan mengulas secara tuntas dan secara singkat tentang diabetes dan mengendalikannya dengan cara yang alami. Sebelum melanjutkan video ini, silahkan teman-teman subscribe untuk membangun channel Jagoan Herbal bersama-sama. Diabetes. Diabetes adalah penyakit kronis atau yang berlangsung jangka panjang yang ditandai dengan meningkatnya kadar gula darah atau glukosa hingga di atas nilai normal. Insulin. Insulin adalah hormon alami yang diproduksi oleh pankreas. Ketika kita makan, pankreas melepaskan hormon insulin yang memungkinkan tubuh mengubah glukosa menjadi energi dan disebarkan di seluruh tubuh. Hormon yang satu ini juga membantu tubuh menyimpan energi tersebut. Insulin bisa digambarkan sebagai alat transportasi gula untuk disebarkan ke seluruh tubuh dan diubah menjadi energi. Selama pankreas memproduksi cukup insulin dan tubuh dapat menggunakannya dengan benar, maka kadar gula darah pasti akan selalu berada dalam kisaran yang sehat. Jika insulin dan gula seimbang, maka tubuh kita akan sehat. Apabila lebih besar gulanya, maka akan terjadi komplikasi, salah satunya diabetes. Tipe diabetes. Tipe diabetes ada dua jenis, yaitu diabetes tipe 1 dan diabetes tipe 2. Diabetes disebabkan karena adanya gangguan dalam tubuh sehingga tubuh tidak mampu menggunakan glukosa darah ke dalam sel sehingga glukosa menumpuk dalam darah. Diabetes tipe 1 disebabkan karena pankreas tidak dapat memproduksi hormon tertentu. Diabetes tipe 2 disebabkan tubuh tidak efektif menggunakan hormon tertentu atau kekurangan hormon tertentu yang relatif dibandingkan kadar glukosa darah. Penyebab diabetes tipe 1 disebabkan oleh faktor keturunan, faktor geografis jauh dengan khatulistiwa, faktor usia, faktor lainnya seperti menderita sakit kuning saat lahir. Penyebab diabetes tipe 2 disebabkan oleh yang pertama obesitas atau kegemukan. Yang kedua ada riwayat keluarga diabetes tipe 2.
Yang ketiga, jarang berolahraga. Dan yang keempat, faktor usia di atas 45 tahun. Gejala umum diabetes. Sering buang air kecil. Sering merasa haus. Jika terluka, sembuhnya lama. Penglihatan semakin kabur. Lebih cepat merasa lelah. Cepat merasa lapar dan berat badan turun tanpa sebab. Bagaimana teman-teman? Saya berharap sekali teman-teman mendapatkan pelajaran yang penting dari penyakit diabetes itu. Seperti yang tadi saya sudah berikan ulasannya ya. Pokoknya semua bisa mengalahkan diabetes, asalkan mau bertindak. Untuk mengalahkan diabetes, hal yang pertama yang harus kita lakukan, yang pertama ini teman-teman, yang utama adalah berpasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala, karena semua yang terjadi tetap atas kehendaknya. Tetap kita minta pertolongan yang utama kepada Allah Subhanahu wa taala atas petunjuk dari ikhtiar yang akan kita lakukan untuk memerangi penyakit diabetes yang kita alami. Lalu yang kedua, berpuasa. Nah, sebab selama kita berpuasa, tubuh akan melakukan regenerasi sel secara otomatis. Bahkan pengobatan modern di luar negeri untuk penyembuhan penyakit degeneratif, dokter di sana selalu menganjurkan untuk berpuasa. Padahal kebanyakan dari mereka tidak mengenal tentang ajaran Islam. Lalu yang ketiga adalah konsumsi rempah dan rimpang serta sayuran dan buah-buahan. Ada 9 tanaman herbal yang dapat kita gunakan untuk mengendalikan diabetes secara alami. Ginseng. Ginseng terkenal di seluruh dunia berkat pamornya yang dipercaya mampu mengobati berbagai macam penyakit. Akar tanaman ini sudah sejak ribuan tahun lalu digunakan untuk meningkatkan stamina. Nah, baru-baru ini penelitian menemukan ginseng memiliki kandungan alami yang dapat digunakan sebagai obat herbal diabetes. Senyawa alami dalam ginseng dilaporkan membantu mengatur penyerapan glukosa dalam tubuh sehingga mencegah gula darah melonjak tiba-tiba. Penelitian lain yang diterbitkan dalam American Journal of Chinese Medicine pun menunjukkan khasiat ginseng sebagai obat alami untuk diabetes. Baik akar, buah, dan daun ginseng dari spesies Amerika maupun Asia sama-sama efektif membantu mengendalikan kadar gula darah. Dari hasil penelitian, ginseng diketahui dapat menurunkan kadar gula darah puasa atau GDP, gula darah setelah makan atau GD2PP, dan kadar gula darah selama 3 bulan terakhir atau HbA1c. Namun, besar efek penurunannya sangat bervariasi, tergantung jumlah senyawa aktif yang terkandung dalam masing-masing jenis ginseng. Kunyit. Manfaat kunyit sebagai obat herbal diabetes didapat dari kandungan antioksidannya. Studi menemukan bahwa kadar gula darah pengidap diabetes turun hampir 18% setelah mengkonsumsi 300 mg kunyit dalam bentuk obat herbal per hari. Studi lain pada jurnal Diabetes Care menunjukkan konsumsi 1,5 gram kunyit setiap hari selama 9 bulan mencegah perkembangan penyakit diabetes tipe 2
pada orang yang mengalami pre-diabetes. Selain itu, kunyit juga terbukti dapat mencegah terjadinya komplikasi diabetes. Selanjutnya, ada kayu manis. Kayu manis yang bisa Anda jadikan sebagai obat diabetes alami. Rempah ini dipercaya menurunkan tingkat resistensi insulin, menurunkan kadar gula darah setelah makan, serta melawan peradangan. Khasiat dari kayu manis sebagai obat herbal diabetes bisa Anda dapatkan dari suplemen, meraciknya sebagai teh kayu manis, atau menambahkannya pada camilan sehat yang Anda buat. Jintan hitam atau yang juga dikenal sebagai habatus sauda ini diketahui mampu melawan peradangan, menurunkan kadar lemak darah, serta menjaga kesehatan jantung dan hati. Penelitian pada jurnal Oxidative Medicine and Cellular Longevity yang dilakukan pada hewan juga menemukan hal serupa. Manfaat habatus sauda sebagai obat herbal diabetes berasal dari kandungan antioksidan thymoquinone. Antioksidan ini diamati dapat mengendalikan gula darah sekaligus membantu memperbaiki produksi sekresi insulin. Penelitian lainnya menemukan bahwa jintan hitam dapat membantu menurunkan jumlah gula darah puasa, gula darah setelah makan, dan kadar HbA1c. Jahe. Penelitian dalam jurnal Complementary Therapies in Medicine memperlihatkan jahe mengurangi kadar gula darah puasa dan kadar HbA1c pada 88 penderita diabetes yang mengonsumsi 3 gram jahe setiap hari selama 8 minggu. Khasiat jahe sebagai obat herbal diabetes itu tidak hanya itu saja. Jahe diketahui dapat mencegah peradangan yang menyebabkan komplikasi mata serta penyakit jantung akibat diabetes. Antioksidan thymoquinone juga dapat mencegah terjadinya dislipidemia diabetik. Dislipidemia adalah kondisi saat kadar lemak dalam darah tidak normal, entah terlalu tinggi atau terlalu rendah. Lidah buaya. Dikutip dari laman Global Diabetes Community, lidah buaya dapat mengurangi kadar gula darah puasa atau GDP, sehingga baik dikonsumsi sebagai obat diabetes alami. Selain itu, lidah buaya juga diketahui dapat membantu menurunkan kadar lipid darah atau lemak pada orang dengan tipe diabetes 2. Manfaat lidah buaya sebagai obat herbal diabetes juga didapat dari kandungan lektin, mannase, dan anthraquinone dalam lidah buaya. Senyawa aktif tersebut diketahui dapat meringankan luka borok dengan meredakan pembengkakan dan mempercepat proses penyembuhan akibat komplikasi diabetes. Bawang merah. Dalam salah satu studi pada jurnal Environmental Health Insight yang melibatkan penderita diabetes tipe 1 dan diabetes tipe 2 menunjukkan bahwa makan bawang merah mentah 100 gram per hari dapat menurunkan gula darah. Penelitian lain juga menyebutkan bahwa bawang merah mampu menurunkan kadar gula darah setelah makan. Ahli menduga bahwa bawang merah dapat dijadikan obat herbal bagi pengidap diabetes dengan meningkatkan kadar insulin serta membantu proses penurunan kadar gula darah. Kurma. Dalam dunia kedokteran, penderita diabetes tidak boleh mengkonsumsi kurma sebab kurma mengandung gula. Akan tetapi, dalam kurma, selain gula,
banyak juga kandungan seperti asam amino yang dibutuhkan oleh tubuh untuk memperbaiki sel-sel yang rusak. Begitu juga dengan madu. Madu banyak mengandung gula, akan tetapi madu memiliki kekayaan akan kandungan yang sangat dibutuhkan untuk perbaikan sel-sel tubuh manusia. Oke teman-teman, sekarang sudah tahu kan tanaman herbal alami yang dapat mengendalikan diabetes. Nah, selain mengkonsumsinya, teman-teman juga harus mengkonsumsi buah dan sayur-sayuran serta merubah pola hidup menjadi pola hidup yang sehat. Atau kalau mungkin sudah menjalani pola hidup yang sehat, sekarang harus lebih sehat lagi. Jika teman-teman ingin melakukan pola hidup yang sehat dan sangat praktis, nah, saya ada tipsnya, yaitu dengan menggunakan produk Smart Detox. Nah, ini dia produk Smart Detox yang saya pakai. Produk ini dari Sinergia. Produk ini saya pakai satu paket untuk detoksifikasi penyakit prediabetes saya. Yang pertama saya pakai itu maksimum protein, yang kedua spirulina, yang ketiga liquid chlorophyll, lalu yang selanjutnya ada Nutriburst. Lalu siapa saja yang menggunakannya, dan ternyata nggak cuma saya, ternyata ada jutaan orang di dunia ini yang sudah berhasil mendetoksifikasi tubuhnya dengan Smart Detox ini. Nah, teman-teman dapat menonton ulasannya berikut ini. Malam, nama saya Farah Fitri. Saya awalnya menggunakan Smart Detox itu hanya untuk menurunkan berat badan. Alhamdulillah berat badan saya sudah di luar berat badan saya turun, diabetes saya normal. Terima kasih Smart Detox. Selamat malam, nama saya Santi. Saya pegawai swasta dan saya termasuk yang aktif karena pulang kerja saya pasti ada kegiatan. Dulu badan saya gemuk sampai 85 kilo karena memang pola makan yang tidak benar. Ternyata memang kami sekeluarga itu punya turunan gula diabetes. Selama ini dengan obat dari dokter pun saya nggak bisa turun gula darahnya, paling tinggi 300-an. Dan sampai sekarang saya masih maintenance. Gula darah saya sekarang masih sudah bisa turun lagi dari 200 jadi 170, 180, kan normalnya 150 ya. Jadi saya merasa Smart Detox ini sangat bermanfaat. Terima kasih Smart Detox. Selamat malam semuanya. Saya Irwan Herianto. Background saya adalah di kesehatan. Saya seorang dokter, tapi juga dengan punya kelebihan gula. Jadi itu suatu hal yang tidak bisa saya tolak karena memang itu faktor keturunan. Namun kalau kita lihat mungkin dari penjelasan presentasi di awal bahwa dengan pola makan seperti sekarang pada umumnya ini, rata-rata dari 10 dari orang itu biasanya 3 atau 4 itu adalah penderita DM. Karena memang terpengaruh karena pola makan di luar daripada pola faktor keturunan. Dulu berat badan saya itu 68, suatu kombinasi yang jelek sekali ya apabila seseorang dengan gula darah yang tinggi, kemudian dengan DM ya, bukan gula darah yang tinggi, DM dengan berat yang tidak proporsional, itu akan memperberat faktor risiko penyakit jantung. Kemudian saya ditawarkan atau diperkenalkan oleh kakak ipar saya. Beliau adalah seorang bankir menjelaskan kesehatan kepada seorang dokter. Jadi kira-kira terbalik ya. Tapi waktu awalnya memang saya nggak terlalu peduli sekali dengan produk tersebut. Begitu beliau pulang, karena ada disebutkan salah satunya memang produk dari ProRG ini mendapat salah satu hadiah Nobel. Kemudian begitu beliau pulang, saya googling, saya cari semuanya mengenai hal-hal yang mengenai produk tersebut, dan memang betul bahwa memang nitrit oxide itu memang memperbaiki dari sistem pembuluh darah. Satu dari fungsinya yang memang
untuk mengurangi risiko dari jantung tersebut adalah karena ProRG itu sendiri memperbaiki dari dinding-dinding pembuluh darah tersebut, membuat lentur pembuluh darah, kemudian tadi juga sudah dijelaskan akan mengikis dari plak-plak yang muncul di situ. Jadi memang selain daripada itu memang untuk kombinasi yang jelek tadi antara DM dengan berat badan yang berlebihan, itu dengan saya mengikuti program Smart Detox ini otomatis berat badan saya menjadi turun dan lebih stabil, dan itu akan pastinya akan mengurangi risiko-risiko penyakit-penyakit seperti jantung. Dan insya Allah ya mudah-mudahan kalau Allah mengizinkan, usia saya seharusnya misalnya dengan DM dengan seperti itu mungkin 50 atau mungkin 5 tahun atau 10 tahun lagi misalnya ya seperti itu. Tapi mungkin dengan ProRG ini akan ditambah panjang lagi menjadi 20 tahun seperti itu. Terima kasih Smart Detox. Jika teman-teman ingin mengetahui lebih lanjut tentang produk Smart Detox ini, teman-teman bisa searching di internet ya, karena produk ini memang sangat booming sekali, atau melalui link yang saya berikan di bagian deskripsi. Nah, itulah informasi yang saya berikan tentang penyakit diabetes, dan semoga bermanfaat ya teman-teman ya. Jangan lupa like, share, subscribe channel Jagoan Herbal, dan tekan loncengnya agar selalu mendapatkan info terupdate dari channel Jagoan Herbal. Saya Vika Wibowo dari Jagoan Herbal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.